Perkenalkan, nama saya Vera Christian Borubangun dengan NPM 17140208. Adapun berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas akhir Micro Teaching Group A. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Akademi Unesa, program studi Perguruan Ilmu Pendidikan Ekonomi. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian untuk hari ini? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita memulai materi kita, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk minggu ini kita akan membahas materi kita mengenai FIFO dan LIFO. Sebelum kita memasuki materi ajar kita, ada pun yang menjadi tujuan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, agar siswa mampu menjelaskan metode-metode penentuan harga pokok penjualan. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi metode khusus pertama masuk dan pertama keluar. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan metode-metode identifikasi LIFO dan FIFO. Baik, mengenai materi ajar kita, yang dimana pengertian dari FIFO adalah FIFO. Seperti yang kita ketahui, FIFO itu first in first out, yang dimana barang yang pertama masuk dan pertama keluar. Sedangkan mengenai dengan LIFO, yaitu barang persediaan yang dibeli terlebih dahulu dan persediaan yang pertama kali dibeli akan dikeluarkan di kemudian hari. Adapun yang menjadi perbedaan FIFO dan LIFO itu, kalau mengenai FIFO, misalnya kita FIFO first in first out, pertama masuk dan pertama keluar, yang dimana kita mengambil barang. Contohnya kita sebagai pemasok, kita menyediakan persediaan barang sebanyak 100 unit, yang dimana barang tersebut itu yang kita keluarkan terakhir kali. Sedangkan yaitu LIFO, barang yang terakhir masuk pertama kali dikeluarkan. Contohnya saya sebagai pemasok atau kamu semuanya sebagai pemasok barang, kamu menjual model barang sepatu yang kita buat aja modelnya agak simpel. Sedangkan untuk 2 bulan ke depan kita sudah membuat model baru lagi. Jadi agar barang yang kemarin itu laku, kita harus mengeluarkan itu terlebih dahulu, baru kita mengeluarkan produk baru kita, supaya produk lama itu tidak tidak terbuang sia-sia begitu. Jadi kita masuk aja ke contoh supaya lebih jelasnya lagi. Baik, sebelum kita masuki ke dalam contoh, adakah kamu yang belum mengerti mengenai tentang LIFO, FIFO? Jika ada, dipersilakan untuk bertanya bagian mana yang kalian belum pahami. Karena kita bakal memasuki contoh. Kalau kalian belum paham, kalian nggak akan mengerti gimana pengerjaannya ini begitu. Ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Di bagian mana yang kalian belum pahami, agar kita teruskan contoh. Oke, baik, terima kasih. Saya harap kalian semua paham. Kita masuk ke contoh ya. Ibu tulis contoh yang akan kita bahas sekarang.
Oke, baik. Seperti ini dulu. Untuk contoh sederhana yang bakal kita bahas, kalian perhatiin ibu dengan baik agar kalian mengerti dari pembahasan tadi apa mengenai tentang FIFO, barang yang pertama masuk dan barang yang pertama kali keluar, sedangkan LIFO barang yang terakhir kali masuk pertama keluar. Ini ada soal sekitar ada 5 poin, 5 transaksi. Kita bahas tentang FIFO, first in, first out. Ya. Ini tentang FIFO. Saya akan bikin kotaknya terlebih dahulu. Ini nanti kalau nggak bagus, kalau masih ada waktu di ruangan sih. Apa Sandi? Passwordnya. Apa Sandi? Saya harap kalian memperhatikan ibu dalam pengerjaan ini. Jika ada yang kalian belum pahami, kalian bisa tanyakan. Nanti saya akan menyuruh kalian mengerjakan satu-satu ke depan. Baik, dari soal kita, dari transaksi yang pertama itu dilakukan pada tanggal 2 Januari. 2 Januari, yang dimana keterangan di situ tersebut persediaan awal. Jadi untuk persediaan awal kita masukkan ke dalam kolom saldo. Kenapa persediaan awal? Itu adalah stok persediaan kita. Jadi persediaan kita itu ada 200 unit. Jadi kita masuk ke saldo ya, 200 unit dikali harga 9.000, maaf. Nah, 9.000 dikali 200 itu berapa? 9.000 dikali 200. Nanti kita masukkan harganya di jumlah. Di sini dapat 9.000 dikali 200, coba kalian kalikan. Itu dapat 1.800.000. Nah, untuk jumlah kita letakkan di kolom jumlah. Nah, selesai, sudah paham yang namanya persediaan kita masukkan ke saldo karena itu yang menjadi stok awal kita. Baik. Untuk transaksi yang kedua dilakukan pembelian tanggal 8 Januari. Tanggal 8 Januari itu pembelian. Di sini ada kolom pembelian, kita bisa meletakkan transaksi kolom pembelian di sini. Yang dimana itu pembelian kita ada 300 unit. Kita masukkan di sini 300 unit dikali 10.000. Nah, 10.000 dikali 300 itu dapat 3 juta. Coba, kira-kira mana tahu ibu salah? Kalian kalikan dulu. Biar kita nggak salah jumlah. Nah, 3 juta benar ya, 3 juta. Nah, namanya juga pembelian. Berarti kita melakukan pembelian. Sedangkan persediaan kita tadi itu ada, persediaan awal kita masih ada, stok kita masih ada. Kita melakukan pembelian. Kamu
contohnya kamu punya produk kamu ini masih ada di stok kamu, tapi kamu pengen nyetok barang lagi begitu. Jadi kamu melakukan pembelian, kamu menambahkan persediaan kamu. Jadi dari pembelian ini kita masukkan ke saldo kita. Kenapa dimasukkan? Karena pembelian menambah stok kita. Jadi 300 unit tadi kita letakkan di sini, dan harga yang tercantum dalam di tanggal 8 Januari itu 10.000, di mana totalnya 3 juta. Nah, sampai di sini kalian paham? Sebelum kita melakukan transaksi selanjutnya, kita harus melakukan terlebih dahulu berapa stok yang ada, berapa stok yang kita punya. 200 tambah 300 itu menjadi 500, sedangkan jumlah saldo kita itu 4.800.000. Baik, kita masuk ke tanggal 12. Transaksi tanggal 12 berbeda ya. Kalau tadi yang tanggal 2 Januari itu ada stok atau persediaan, sedangkan tanggal 8 itu dilakukan pembelian. Masuk kita ke tanggal 12 itu penjualan. Yang dimana penjualan? Kita masukkan stok kita masukkan transaksi kita di dalam kolom penjualan. Dilakukan penjualan 200 unit dengan harga 15.000. Maaf, salah. Kita lihat di situ tanggal 12 Januari transaksinya itu kita jual barang 200 unit. Berarti kita harus mengurangkan isi persediaan kita 200 sesuai dengan transaksi tanggal 12 ya. 200, jadi kita harus ambil dari atas duluan. Namanya juga FIFO, first in first out, pertama masuk pertama keluar. Jadi yang pertama masuk itu yang harus pertama kita keluarkan, 200. Kenapa kita nggak memakai harga ini? Karena sesuai dengan materi kita FIFO, jadi kita harus menggunakan harga yang ini. Karena penjualan kita kan 200, sesuai ya kita, masih mencukupi, persediaan kita masih mencukupi. Jadi kita ambil harga 9.000, jumlahnya 1.800.000. Nah, untuk kesini kita kurangkan dari persediaan dari saldo kita tadi kan sudah terhitung 200, berarti sisa saldo kita tinggal berarti saldo kita tinggal 300 dikali 10.000. 300 kali 10.000 itu menjadi 3 juta. Oke, sampai sini Bu harap kalian paham. Jika ada yang kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan kembali. Kita masuk ke transaksi tanggal 15. Dilakukan lagi penjualan. Seperti yang Ibu bilang tadi, jika persediaan kita mencukupi untuk barang yang kita jual, kita harus mengambilnya dari persediaan kita. Tanggal 15 penjualan kita ada 100 unit, sedangkan persediaan kita atau stok kita masih ada 300 unit, jadi kita harus menghabiskan itu terlebih dahulu. 100 unit, kita ambil harga yang di tanggal 12 Januari ya, atau di sisa saldo kita 10.000. Berarti 100 dikali 10.000 itu sama dengan 1 juta. Oke. Sisa saldo kita 300 dikurang 100 itu menjadi 200. Berarti saldo kita sekarang tinggal 200 dikali 10.000 berjumlah 2 juta. Oke, kita masuk ke transaksi terakhir. Adapun di transaksi terakhir itu tanggal 21 dilakukan pembelian. Oke, sekarang pembelian. Berarti pembelian menambah stok kita, menambah persediaan kita. Di mana kita melakukan pembelian itu 400 unit dikali 11.000. 400 unit dikali 11.000 itu berjumlah 4.400.000 ya anak-anaknya. Jika ada angka yang Ibu hilaf, kalian untuk memberitahunya agar penjumlahannya tidak salah.
kita melakukan pembelian, otomatis kita menambah persediaan kita. Dan 400 tadi kita masukkan ke saldo kita. Kita masukkan ke saldo kita menjadi 400 dengan harga 11.000 dan mendapatkan jumlah 4.400.000. Nah, ini harus kita jumlahkan. Berapa saldo kita sekarang? 200 tambah 400 itu menjadi 600. Ini kalau kita jumlahkan karena ini harga satuannya, harga per unit. 4 juta ditambah 4.400.000 tambah 2 juta itu menjadi 6.400.000. Nah, sampai sini ada yang tidak paham? Jika ada yang tidak paham, Ibu persilakan untuk bertanya agar kita melanjutkan materi kita selanjutnya. Oke, paham semua ya? Sekarang kita masuk ke LIFO. Last in, first out. Terakhir masuk, pertama keluar. Dia nggak berbeda jauh, cuman nanti cara penghitungannya, kalau misalnya dia LIFO kan tadi cara penghitungan penjualannya kita ambil dari atas. Sedangkan nanti dia ke LIFO, cara penghitungan penjualan kita ambil dari sisa saldo yang baru pertama kali masuk. Oke, soalnya sama. Kita akan hapus yang ini, angkanya saja. Kita lanjut ya anak-anak ya. Kalian kalau nggak paham, boleh ditanya kembali. Oke, tanggal 2 Januari kita memakai LIFO ya, LIFO. Ini yang B, LIFO. Last in, first out. Terakhir masuk, pertama keluar. Oke, mengenai tanggal 2, transaksi kita tanggal 2 itu persediaan awal masih dengan jalan yang sama. Persediaan awal kita masukkan di persediaan awal itu 200 unit dikali 9.000, jadi saldo kita itu ada 1.800.000. Masuk kita ke transaksi tanggal 8, itu dilakukan pembelian masih sama, masih dengan cara yang sama. Pembelian dilakukan tanggal 8 sebanyak 300 unit dengan harga 10.000 dan total itu menjadi 3 juta. Masih dengan cara yang sama, kita memasukkan pembelian kita ke persediaan kita. 300 dikali 10.000, ini 3 juta. Kalau kalian mau jumlahin juga boleh, nggak dijumlahin juga boleh. Asal kalian mengerti dari mana nanti transaksi atau angka-angka yang diturunkan. Masuk ke tanggal 12 Januari yaitu penjualan. Nah, FIFO dan LIFO perbedaannya dari penjualan. Kita lihat dari penjualannya. Kalau dia misalnya FIFO diambil dari transaksi yang pertama, sedangkan LIFO dari transaksi yang baru pertama kali masuk. Ya, pertama kali masuk. Jadi tanggal 12 itu dilakukan penjualan 200 unit. 200 unit. Kalau tadi FIFO kita ambil dari sini, sedangkan LIFO kita ambil transaksi penjualannya dari yang pertama kali, yang terakhir masuk. Yang terakhir masuk yaitu 200 dikali 10.000. Jadi 2 juta. Nah, untuk cara penurunannya biar kalian nggak bingung, kita turunkan 200 yang di atas dikali 9.000 dengan total 1.800.000. Dan ini 300 dikurangi 200 itu mendapatkan total 100 dikali 10.000 jadi 1 juta. Nah, jadi saldo kita sekitar 300 lagi. Saldo kita dalam persediaan sekitar 300 lagi, 300 unit. Ya, 300 unit. Oke, kita masuk 15. Masuk kita ke tanggal kita ke 12 maaf. Masuk kita ke tanggal 15 yaitu penjualan. Penjualan ya. Penjualan 100 unit. Nah, sama ya, 100 unit kita ambil dari bawah. Sesuai dengan yang kita bahas, LIFO. Last in, first out. 100 kita turunkan 100 karena
penjualan kita itu totalnya hanya 100, kita ambil dari sisa ini. 100 dikali 10.000 yaitu 1 juta. 1 juta. Udah. Jadi ini hangus ya. Hangus, kita turunkan yang 200. Kita turunkan yang 200 dikali 9.000. Totalnya 1.800.000. Oke, masuk kita ke transaksi tanggal 21. Selanjutnya kita lanjut, ada yang tidak paham mengenai LIFO. Di mana yang tidak pahamnya? Seperti saya bilang, kalau ada LIFO, kita ambil transaksi yang pertama kali dibeli itu yang akan dikeluarkan duluan. Gitu, ya. Oke, masuk ke tanggal 21. Kalian semua paham? Saya harap kalian semua paham. Itu dilakukan pembelian sebanyak 400 unit. 400 dikali 11.000. Total 400 dikali 11.000 4.400.000. Oke, kosong ya jualan dan kita nggak akan pembelian. Karena kita nggak akan pembelian, otomatis stok kita bertambah atau persediaan kita bertambah. Nah, jadi pembelian ini kita masukkan ke saldo kita 400 dikali 11.000. Totalnya 4.400.000. Oke. Sampai sini kita totalin 600, berarti ada stok kita 600 dengan jumlah uang 6 juta 200 ya. Sampai sini paham? Untuk materi kita sampai di sini dulu. Ada yang tidak paham bisa ditanyakan kembali. Di mana tidak kepahamannya? Karena materi ini akan berkelanjutan. Baik, anak-anak, untuk minggu depan kita akan membahas tentang average-nya ya. Kalian pelajari apa pengertian average seperti apa. Minggu depan saya tanya kembali, saya menanyakan kembali apa yang kalian dapat untuk pembelajaran hari ini dan mengenai average atau rata-rata. Sepertinya kita cukup untuk pembahasan kali ini atau minggu ini, hari ini. Baik, sebelum mata pelajaran ini diakhiri, saya akan memberikan kalian tugas mengenai LIFO dan LIFO. Saya hanya akan mengganti jumlahnya dan harganya. Saya harap kalian paham dan kalian mengerjakan tugas ini besok, minggu depan kalau kita bertemu lagi. Tugas ini akan saya tanyakan kembali. Ini persediaan awal kita dikali ini persediaan awal kita 600 unit. 600 unit dikali 200. Lalu dilakukan penjualan 200 unit. Ini 210. Lalu dilakukan lagi penjualan 300 unit kali 250. Tanggal 15 kita lakukan pembelian 150 unit dikali 150 dan 21 Januari dilakukan penjualan 50 unit dikali 50. Oke, ini untuk tugas kita LIFO. Ibu tambah satu lagi tanggal 28 Januari. Ini dilakukannya penjualan 80 unit dikali 100. Baik, tugas ini Ibu harap kalian kerjakan, Ibu harap kalian mengerti dan kalian kumpulkan minggu depan. Saya akan periksa sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini. Saya akan mengabsen kalian satu persatu. Atau ada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini untuk diberitahu kenapa dia tidak hadir. Baik, saya akan mengabsen ya. Risma, Yestika, Natalia, Riawati, Winda, Tati, Romarito, Berkat, Indah. Oke, Indah nggak hadir. Frankie. Baik.
Jadi seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Supaya kalian di rumah membahas kembali, supaya kalian di rumah merangkum kembali tentang pembelajaran kita, menyimpulkan apa yang tidak kalian tahu untuk kalian tanya minggu depan kepada saya. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi.